Shalom, jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Selamat memaknai Kamis Putih. Pemberitaan firman Tuhan kita pada Kamis Putih hari ini terambil dari Yohanes 13 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Yohanes 13 ayat yang pertama sampai dengan 11. Dengan judul perikop, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Gini firman Tuhan. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah besi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekakannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sejauh ini pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi orang yang mau mempraktekkan dan melaksanakan firman ini dalam kehidupannya sehari-hari. Hosiana. Sekali lagi, shalom untuk kita semua. Selamat memaknai Kamis Putih pada hari ini. Firman Tuhan kita pada hari ini mengangkat sebuah tema, yaitu adalah jalani kecewa dengan kasih. Sekali lagi, jalani kecewa dengan kasih. Pertama-tama kita akan membahas bahwasannya dari tema kita pada hari ini, yaitu tentang jalani kecewa dengan kasih. Apa makna dari empat kata ini? Jalani kecewa dengan kasih. Nah, jalani kecewa dengan kasih ini memiliki sebuah arti bahwasannya adalah ketika kita sebagai manusia, ketika kita berada dalam kekecewaan, kekhawatiran, kita itu jalaninya itu dengan kasih. Nah, sama seperti dalam pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini, kita memperingati hari ini adalah Kamis Putih. Kamis Putih, di mana Yesus pada ayat yang pertama dikatakan bahwasannya adalah hari Paskah sudah mau dekat. Sebelum hari raya Paskah sudah mau dekat, Yesus berlari dari dunia ini kepada Bapa, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Nah, dalam ayat ini Tuhan tahu bahwasannya harinya sudah tiba, di mana kita sebagai manusia ataupun kita akan sudah mengetahui bahwasannya Tuhan sebentar lagi akan diadili dan akan ditangkap begitu. Nah, dalam pemikiran Yesus bahwasannya kalau kita membaca ayat selanjutnya bahwasannya adalah, kalian tahu siapa yang mengkhianati Yesus? Yaitu Yudas. Tetapi di sini bukan Yudas biasa. Salah satu muridnya itu bernama Yudas, tetapi ada di belakang, embel belakangnya adalah Yudas Iskariot. Apa makna dari Yudas Iskariot itu? Yudas dan ditambah dengan kata Iskariot itu adalah kata-kata yang diberikan kepada Yudas sesuai dengan apa yang dia inginkan dalam hatinya. Itu adalah dalam hatinya sudah ada tersirat untuk membunuh ataupun menangkap Yesus. Jadi Iskariot itu adalah suatu embel-embel kata yang menggambarkan dirinya supaya dia
mengkhianati Yesus. Jadi Iskariot itu adalah sebuah penggalan kata yang diberikan oleh iblis kepada dirinya, sehingga namanya adalah Yudas Iskariot. Dan Tuhan itu tentu saja tahu bahwasannya aku bakalan pasti akan ditangkap dan diadili. Tetapi aku akan ditangkap terlebih dahulu oleh salah satu muridku, yaitu bernama Yudas. Senantiasa juga teman-teman, saudara sekalian, bahwasannya adalah karena melalui apa yang dikatakan Yesus bahwasannya dia akan sebentar lagi ditangkap, Tuhan bahwasannya dia akan bentar lagi akan menyerahkan dirinya kepada Bapa. Karena sebentar lagi Tuhan akan menyerahkan segalanya kepada Bapa. Tuhan akan segera akan mengakhiri ataupun menyerahkan hidupnya kepada Bapa melalui penderitaan yang akan sangat menyakitkan. Tetapi sebelum Tuhan akan mengalami yang namanya penderitaan yang luar biasa itu, kesakitan yang luar biasa itu, Tuhan mengumpulkan para muridnya. Tuhan membasuh kaki muridnya. Tuhan berkata, inilah aku, inilah diriku. Aku akan menyerahkan diriku kepadamu. Aku akan mengasihi engkau terlebih dahulu sebelum engkau mengasihi aku. Sambil Yesus membasuh kaki muridnya satu masing-masing. Nah, suatu ketika adalah datanglah kepada Simon Petrus. Simon Petrus berkata, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Pertanyaan ini bisa kita artikan bahwasanya adalah bagaimana pertanyaan ini bisa kita aplikasikan dalam diri kita. Sekali lagi kan dikatakan Simon Petrus, Tuhan, engkau membasuh kakiku. Pertanyaan ini sungguh-sungguh membuat kita agak berpikir keras bahwasanya mengapa Simon Petrus mengatakan, Tuhan, mengapa engkau membasuh kakiku? Dan lalu Yesus berkata kepadanya, apa yang aku berbuat? Itulah yang aku perbuat kepadamu. Tetapi engkau tidak tahu sekarang bahwasanya aku akan melakukan seperti ini. Engkau tidak akan mengetahuinya kelak. Jadi maksudnya dari perkataan jawaban Yesus ini, ketika Yesus menjawab demikian, mau menggambarkan kepada manusia, bukan hanya Simon Petrus. Dari pertanyaan yang dikatakan Simon Petrus menjawab bahwasanya melalui perkataan Tuhan ini, kita itu harus apa yang telah diperbuat Yesus itu tidak akan diketahui oleh kita sekarang. Nah, apa maksudnya tidak tahu lagi sekarang? Karena kan kedepannya kan ketika Yesus nanti diadili, dihukum dan segala macamnya, Tuhan tidak akan berbuat seperti ini lagi kepada murid-muridnya. Kenapa? Karena kan Tuhan itu seperti tadi akan diadili, akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Jadi sebelum Yesus untuk mengakhiri dan mengalami yang namanya penderitaan, Yesus akan mengamalkan yang namanya adalah mengasihi murid-muridnya, memberkati murid-muridnya melalui pembasuhan kaki. Setiap gereja pastikan hari ini adalah memaknai Kamis Putih, yaitu pasti datang ke gereja dan kita akan bersama-sama. Mungkin ada beberapa gereja yang sudah melakukan pembasuhan kaki pada pagi hari, siang hari, dan mungkin nanti ada sore hari menuju malam atau malam hari, begitu untuk melakukan pembasuhan kaki. Nah, pembasuhan kaki di sini kita dimaknai bahwasannya adalah lewat penyertaan Yesus, lewat apa yang dikatakan Yesus, itu bisa merasakan bagaimana kita merefleksikan dalam diri kita itu untuk tetap hidup di dalam Dia. Sekalipun ketika nanti Yesus ini adalah mujizat ataupun sekalipun tanda kasihnya kepada murid-muridnya yang terakhir kali sebelum ditangkap, itu menggambarkan bahwasannya bagaimana kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan itu sendiri. Tetapi nanti bakalan jelas akan kita ketahui bahwasannya ketika Tuhan mengatakan demikian, ada kata di balik itu semua. Tetapi dalam pemaknaan Kamis Putih ini, Tuhan mau mengajak kepada kita. Tuhan mau lebih dulu mengasihi kepada murid-muridnya dan kepada kita sebelum hari itu tiba. Ya, hari itu tiba ya sebelum hari raya Paskah itu mulai, begitu. Nah, oleh sebab itu, makanya Simon Petrus kan bingung. Kenapa engkau membasuh kakiku, Tuhan? Dan apa yang terjadi? Petrus meminta apa? Kalau bisa, Tuhan, basahilah juga tubuhku semuanya, dari kepala, muka, hingga sampai ujung kaki. Apa jawaban Yesus selanjutnya? Dikatakan Yesus selanjutnya adalah, barang siapa yang telah mandi,
ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Nah, dari jawaban Yesus ini sendiri mengatakan kepada Petrus bahwasanya meskipun kita hanya membasuh kaki kita aja sendiri, kita sudah dibasuh kaki kita begitu, kita itu sudah bersih meskipun tidak sempurna semua. Nah, sesungguhnya kan apa yang dikatakan oleh Yesus bahwasanya kalau kita nih dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia, kita kan pasti namanya adalah mandi. Dan mungkin satu hari kita tidak mandi. Kalau kita tidak mandi dalam satu hari, berarti pertanyakan dirimu, apakah engkau bersih atau tidak? Nah, ketika kita sudah selesai mandi, otomatis kan apa yang sudah di dalam tubuh kita ini kan sudah otomatis bersih. Nah, begitulah digambarkan Yesus kepada Simon Petrus. Ketika Simon Petrus mengatakan bahwasanya sekali lagi, basahilah juga kepala sampai ujung kakiku Tuhan. Makanya Tuhan menjawab, barang siapa yang telah mandi, makanya dia sudah bersih. Tetapi kalau hanya membasuh kaki, dia sudah bersih, tetapi ada kata tapinya adalah tidak bersih semua, hanya bersih di bagian bawah. Nah, makanya kan diibaratkan dalam kehidupan manusia ini, dan pembasuhan kaki ini kan diibaratkan seperti manusia sekarang. Kalau kita membersihkan diri kita semua dari ujung kepala sampai ujung kaki, berarti kita itu otomatis sudah bersih. Nah, meskipun sekarang kita hanya dibasuh kaki kita itu hanya bersih di bagian bawah, tetapi hati kita itu juga tetap bersih di dalam Tuhan itu sendiri. Ingat, dalam pengertian pembasuhan kaki ini bukan berarti kamu itu bersih hanya setengah. Kita hanya bersih hanya setengah. Tetapi ketika kita mengalami yang namanya pembasuhan kaki, hidup kita itu telah bersih oleh karena tangan-tangan Tuhan yang begitu sungguh luar biasa lebih dahulu mau memperbuatkan apa yang telah Dia perbuat kepada kita. Untuk itu, saudara sekalian, dalam pemberitaan firman Tuhan kita untuk memaknai Kamis Putih ini, sebelum Yesus akan ditangkap, sebelum Yesus akan diadili, lewat pemaknaan Kamis Putih ini, saya mengajak kepada kita semua, apa yang telah dikatakan Yesus untuk memperbuat baik ataupun berbuat sebelum harinya tiba, Tuhan akan tetap tinggal di dalam kita. Meskipun Tuhan nanti akan ditangkap, Tuhan akan diadili, Tuhan akan disiksa, Tuhan itu sudah rela untuk menebus dosa kita. Dan pada pemaknaan hari Kamis Putih ini, saya juga mengajak kepada kita semua, ketika kita nanti akan dibasuh kaki kita, Tuhan akan menyertai kita selalu. Dan dari pemaknaan pembasuhan kaki ini, hidup kita akan selalu bersih, dan tinggalkanlah yang namanya dosa itu sendiri. Sehingga makna dari tema kita pada hari ini adalah jalani kecewa dengan kasih. Jadi keluarkanlah segala kekhawatiranmu itu, dan jalanilah kekhawatiranmu itu, kekecewaanmu itu dengan senantiasa senang. Tidak ada kecewa yang merakhiran sedih, tetapi ketika kita kecewa, datanglah kepada Tuhan. Tuhan akan senantiasa selalu memberkati dan menjawab doa kita akan segala kekecewaan dan apapun yang kita alami dalam hal kekhawatiran kita saat ini. Untuk itu, mari dalam memaknai Kamis Putih ini, marilah kita senantiasa selalu hidup di dalam firman Tuhan. Jangan lagi kita berbuat dosa. Jangan lagi kita tinggal di dalam dosa tersebut. Tetapi marilah dalam memaknai Kamis Putih ini, hidup kita tetap berarti di dalam Tuhan. Kita hidup di dalam Tuhan, dan kita bisa hidup bersih. Dan seluruh hidup kita itu hanya bergantung kepada Tuhan saja. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Semoga Tuhan senantiasa selalu memberkati kita, dan selamat memaknai Kamis Putih. Tuhan Yesus memberkati.